Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Erna Widiawati dengan NIM 2011001027 dari Program Studi Administrasi Publik Kelas A Universitas Aisyah Yogyakarta. Dalam video kali ini saya akan menyampaikan argumentasi mengenai mata kuliah Islam dan Iptek pertemuan ke-9 tentang Islam, Sains, dan Perempuan. Video argumentasi ini dilandasi dengan 3 pertanyaan dari dosen pengampu. Yang pertama yaitu, mengapa dalam catatan sejarah perempuan di ranah publik termarginalkan? Pertama-tama marilah kita mengenal apa sih marginal itu. Marginal merupakan kaum yang termarginalkan atau terpinggirkan dari kehidupan sosial yang ada di sebuah masyarakat. Kata-kata marginal ini biasanya bagi masyarakat identik dengan perkumpulan orang-orang yang kumuh, tidak tertib, dan bahkan tidak berpendidikan. Nah, mengapa dalam sejarah itu perannya dalam ranah publik itu terpinggirkan? Ranah publik yang dimaksud seperti ini. Ini adalah kegiatan yang ditekuni laki-laki zaman dahulu seperti berburu dan berladang, namun zaman sekarang sudah tidak dilakukan. Alasannya karena perempuan dianggap memiliki fisik yang lemah dibandingkan dengan laki-laki, sehingga hanya bertugas memasak hasil buruan atau berladang di rumah. Perempuan dianggap sebagai makhluk tak rasional, maka dari itu tugas perempuan pada catatan sejarah hanya menyelesaikan tugas-tugas domestik yang dianggap tidak membutuhkan rasionalitas tinggi seperti memasak, mencuci, melayani suami, membersihkan rumah, dan lain-lain. Pada abad ke-18, perempuan di Eropa bahkan tidak boleh bersekolah. Jika bekerja, tidak mendapatkan upah yang sama dengan laki-laki, baik itu tenaganya sama, dan tidak boleh menentukan nasibnya sendiri. Di Indonesia, Nusantara ini pun demikian halnya, bahwa wilayah kerja perempuan itu hanya 3R, yaitu dapur, sumur, dan kasur. Atau dapat dikatakan juga 3M, yaitu masak, macak, dan manak. Semuanya merupakan wilayah domestik atau dalam rumah, sehingga disebut domestikasi. Nah, untuk pertanyaan kedua yaitu, bagaimana pendapat Anda tentang peran perempuan di era kekinian, khususnya dalam mengembangkan sains? Kutiplah satu ayat tentang kesetaraan laki-laki dan perempuan. Poin pertama yaitu, peran perempuan di era kekinian bukan suatu hal yang harus dimusnahkan. Perempuan punya kesempatan yang sama dengan laki-laki untuk mengembangkan ilmu pengetahuan, apalagi pada bidang sains. Dibuktikan dengan banyak perempuan yang mendapat gelar tinggi seperti PhD atau doktor, peneliti industri, dan ilmuwan-ilmuwan sains di berbagai negara yang ditempati oleh para perempuan pandai di dunia ini. Sehingga perempuan dalam pengembangan sains sangat penting dan tidak mungkin diabaikan lagi. Seperti halnya di Indonesia bahwa proporsi mahasiswa perempuan di Indonesia adalah 51,2% menurut data Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan pada tahun 2019. Hal itu membuktikan bahwa perempuan juga mampu dalam menuntut pendidikan yang tinggi untuk mendapatkan gelar yang tinggi pula. Poin yang kedua yaitu ayat tentang kesetaraan laki-laki dan perempuan, yaitu ada satu ayat dalam Quran surat An-Nahl ayat 97 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, man 'amila sholihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan thayyibah wa la najziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Shadaqallahul-adzim, yang artinya, barang siapa yang mengerjakan kebajikan baik laki-laki maupun perempuan dalam keadaan beriman, maka pasti akan kami berikan kepadanya kehidupan yang baik dan akan kami beri balasan dengan pahala yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan. Ayat tersebut menunjukkan bahwa Islam memiliki semangat terhadap kesetaraan antara laki-laki dan perempuan. Dalam ayat ini juga menunjukkan bahwa Allah SWT tidak membeda-bedakan orang-orang yang beriman dan beramal saleh, baik laki-laki ataupun perempuan. Kelak pasti dia akan mendapatkan pahala atau balasan yang sama dan lebih dari apa yang mereka kerjakan. Dan yang ketiga yaitu, adapun orang-orang yang
paling dari mengingat Allah sehingga dia tidak beriman dan tidak mengerjakan amal saleh, maka senantiasa berada dalam kesusahan. Untuk pertanyaan yang terakhir, yaitu bagaimana cara kaum perempuan dapat bersaing dengan kaum pria di ranah publik. Dalam hal ini, perempuan harus mampu berperan dan memberikan kontribusi dalam ranah publik yang setara dengan kaum pria atau biasa dikenal pada era sekarang ini, yaitu emansipasi wanita. Tokoh emansipasi wanita yang dikenal adalah Raden Ajeng Kartini yang membuat perempuan dapat menuntut ilmu seperti sekarang ini. Hal yang seperti ini yang perlu dicontoh oleh kita, yaitu mengembangkan ilmu pengetahuan untuk mencapai tujuan nasional negara Indonesia, yaitu mencerdaskan kehidupan bangsa. Perempuan itu harus selalu berani menyuarakan pendapatnya, walaupun perempuan dianggap lemah, tapi kita harus selalu semangat untuk menyuarakan aspirasi kita di ranah publik dan selalu beredukasi untuk generasi berikutnya. Sekian video dari saya untuk melengkapi tugas pertemuan ke-9 ini. Semoga dapat bermanfaat untuk saya dan juga penonton. Wastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.